Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Baik. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Oke. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Baik. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Faudin Faiz dengan tema Batas Nalar episode 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'ada kan juga penjelasannya seperti itu. Baik. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Baik. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Oke. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Oke. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Oke. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Baik. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Oke. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna, atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Baik. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya, tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat.
mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong ndak punya panglima. Oke. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendayagunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi. Meskipun akal itu hanya panglima. Oke. Jadi orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting. Dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Baik. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Syed Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Baik. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali. Meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar.
Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Di pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan. Ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini yo kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik. Baik. Jadi nalar adalah hanya alat untuk mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Tapi untuk memutuskan apa yang kita lakukan itu kuncinya ada di kolbu atau di hati. Misalnya tadi seperti kita dari Semarang mau ke Jakarta. Nah, untuk memutuskan memberikan pertimbangan kita mau naik bis atau mobil, kita mau lewat jalan tol atau jalan biasa, itu yang berperan nalar. Tapi untuk memutuskan kita naik mobil dan lewat jalan tol, itu hati atau kalbu. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardin Faiz dari Imam Ghazali bahwasanya akal, nalar, dan alat-alat yang lain itu adalah diibaratkan prajurit dan akal panglimanya. Dan hati atau kolbu diibaratkan sebagai raja yang menentukan, yang memberikan keputusan. Nah, pentingnya hati, pentingnya menjernihkan hati, menurut Al-Quran sendiri dijelaskan bahwasanya ada segumpalan darah. Kalau segumpalan darah ini baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau segumpalan darah ini buruk, maka semuanya akan buruk, yaitu segumpalan darah ini adalah hati. Nah, pentingnya kita menjernihkan hati agar akal kita yang begitu tajam, nalar kita yang begitu liar, itu dapat kita manfaatkan dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya ketika hati kita buruk atau gelap, maka panglima dan prajurit-prajurit ini yang berupa akal nalar ini bisa kita gunakan untuk kejahatan juga. Seperti halnya orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang pintar, tetapi hatinya dia gelap. Maka kepintarannya dia digunakan untuk korupsi, untuk melakukan penggelapan dana, yang mana dananya itu hanya diberikan untuk rakyat. Jadi pentingnya di situ diutamakan hati dulu sebelum akal, karena hatilah yang memutuskan kita mau berbuat baik atau buruk. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Oke. Jadi ya karena manusia ini kan punya
hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Baik. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Oke. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Nggak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik. Bahas ini nggak boleh, bahas itu nggak boleh. Ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih. Dia bisa masuk kemana saja. Hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Baik. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi nggak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini. Nggak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah. Nggak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar. Standar etik misalnya, wah nggak boleh kamu melakukan ini, nggak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial. Di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan. Karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Baik. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Baik. Tidak salah sebenarnya, manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital. Baik. Yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Baik. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana
diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak. Larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah dipikirkan, malah dan lain sebagainya. Baik. Nah ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa ndak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua. Biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Baik. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Baik. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan. Tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity and change. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Baik. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi, ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi, tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pagar-pagar, dibuatlah strategi-strategi, termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya. Baik. Oke, mungkin itu ya. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.